Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Moji TV dalam acara kuliah temu pakar ya. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan dasar infertilitas bab dari buku Sarwono. Jadi kita ini temanya bedah buku Sarwono biru ya, yang mulai biru, tentang bab pemeriksaan dasar infertilitas yang akan dipresentasikan oleh Dr. Muda Bella ya. Sudah siap Dr. Muda Bella? Ya, kalau sudah siap silahkan waktu dan tempat untuk presentasi tentang pemeriksaan dasar infertilitas. Yuk. Terima kasih Dr. Aji dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan dasar infertilitas. Yang pertama, pada pemeriksaan dasar infertilitas yang kita lakukan adalah anamnesis, yaitu kita menganamnesis pasangan suami istri atau salah satunya apakah memiliki kebiasaan merokok atau minum atau minuman beralkohol, lalu apakah pasutri ini atau salah satunya sedang menjalani terapi khusus seperti antihipertensi, kortikosteroid maupun sitostatika. Lalu tanyakan juga siklus haidnya bagaimana, apakah normal, yaitu 21-35 hari dalam kurun 3-4 bulan terakhir, dan apakah ada keluhan nyeri. Lalu tanyakan juga frekuensi senggamanya. Lalu pemeriksaan fisik yang kita periksa adalah yang pertama pengukuran tinggi badan, penilaian berat badan, dan pengukuran lingkar pinggang untuk menentukan indeks massa tubuhnya. Lalu periksa juga bagian genitalianya, lihat apakah ada pertumbuhan rambut abnormal, baik itu dari mulai kumis, jenggot, jambang, bulu dada yang lebat, bulu kaki yang lebat, dan sebagainya, disebut hirsutisme atau adanya pertumbuhan jerawat yang banyak dan tidak normal. Lalu untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama kita bisa melakukan pemeriksaan analisis sperma, yaitu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar menjamin hasil analisis sperma ini baik. Yang pertama yaitu lakukan abstinensia, yaitu pantangan senggama selama 2-3 hari, lalu keluarkan sperma dengan cara masturbasi dan hindari dengan cara senggama terputus. Lalu hindari penggunaan pelumas pada saat masturbasi, lalu hindari juga penggunaan kondom untuk menampung sperma. Lalu gunakan dengan tabung mulut yang lebar sebagai tempat penampungan sperma. Lakukan juga tabung spermanya ini harus dilengkapi dengan nama jelas, tanggal dan waktu pengumpulan sperma, metode pengeluaran sperma yang dilakukan, atau masturbasi ataupun senggama terputus. Lalu kirimkan sampel secepat mungkin ke laboratorium sperma dan hindari paparan temperatur yang terlampau tinggi lebih dari 38 derajat Celcius atau terlalu rendah kurang dari 15 derajat Celcius, atau menempelkannya ke tubuh sehingga sesuai dengan suhu tubuh. Lalu gunakan tabung nilai normal analisis sperma berdasarkan kriteria WHO, yaitu dilihat dari volumenya, yaitu normalnya itu 2 ml atau lebih. Untuk waktu likuefasinya dalam 60 menit. Lalu pH-nya itu 7,2 atau lebih, konsentrasi spermanya itu 20 juta per mililiter atau lebih, jumlah sperma totalnya itu 40 juta per ejakulat atau lebih. Lalu lurus cepat atau gerakan yang progresif dalam 60 menit setelah ejakulasinya itu 25% atau lebih, jumlah antara lurus lambat dan lurus cepatnya itu 50% atau lebih, dan morfologi normalnya itu 30% atau lebih, vitalitasnya 75% atau lebih yang hidup, dan leukositnya kurang dari 1 juta per mililiter. Untuk terminologi dan definisi analisis sperma berdasarkan kualitas sperma, yaitu dibagi menjadi ada normozoospermia, yaitu ejakulasi normal sesuai dengan nilai rujukan WHO, ada oligozoospermia, yaitu konsentrasi spermanya lebih rendah daripada nilai rujukan WHO, ada astenospermia, yaitu astenozoospermia, yaitu konsentrasi sel sperma dengan motilitas lebih rendah daripada nilai rujukan WHO. Lalu ada teratozoospermia, yaitu konsentrasi sel sperma dengan morfologi lebih rendah daripada nilai rujukan WHO, dan ada ozoospermia, yaitu tidak zoospermia, yaitu tidak didapatkan sel sperma di dalam ejakulat. Lalu ada aspermia, yaitu tidak terdapat ejakulat.
Lalu ada juga kristopermia, yaitu jumlah sperma sangat sedikit yang dijumpai setelah sentrifugasi. Lalu untuk pemeriksaan infertilitas dasar di pusat pelayanan kesehatan primer yang bisa dilakukan, yaitu pada perempuan bisa dilakukan pemeriksaan LH, FSH, TSH, itu pada fase folikularis awal, hari ketiga atau keempat. Lalu bisa juga dilakukan pemeriksaan prolaktin pada pagi hari sebelum jam 9. Lalu bisa dilakukan testosteron ataupun SHBG, yaitu kecurigaan untuk adanya hiperandrogenisme. Lalu pada laki-laki itu bisa dilakukan serologi rubella, masih pada perempuan bisa dilakukan serologi rubella dan pap smear. Pada waktu pemeriksaannya walaupun sudah diimunisasi tetap diperiksa, dan pada laki-laki dilakukan analisis sperma, yaitu setelah abstinensia 2-3 hari. Lalu indikator rujukan ke pusat layanan infertilitas sekunder dan tersiernya pada perempuan jika di usianya itu lebih dari 35 tahun, lalu ada riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, riwayat kelainan tuba seperti hidrosalping, abses tuba, penyakit radang panggul atau penyakit menular seksual, riwayat pembedahan tuba, ovarium, uterus, dan daerah panggul lainnya, lalu menderita endometriosis, gangguan haid seperti amenore atau oligomenorea, atau ada juga hirsutisme atau galaktore, atau sedang menjalankan kemoterapi. Kalau pada laki-laki adanya testis andescensus, adanya orkidopeksi atau sedang melakukan kemoterapi atau radioterapi, riwayat pembedahan urogenital, adanya varikokel, dan adanya riwayat penyakit menular seksual. Sekian presentasi tentang pemeriksaan fisik dasar pada infertilitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dokter dan teman-teman. Tepuk tangan dulu. Sudah tahu cara pemeriksaannya. Jadi kalau pada perempuan itu lebih rumit biasanya, karena perempuan itu memang makhluk yang rumit. Loh, betul. Laki-laki hanya cek sperma aja udah. Nah, paham ya? Tapi kalau perempuan itu rumitnya minta ampun. Dari mulai sifat, hidup, semuanya rumit. Sampai hormonnya juga rumit. Itu perempuan emang, perempuan itu. Iya. Iya, memang betul ternyata. Jadi ngecek-ngeceknya juga berbeda-beda. Kalau cowok tinggal 2-3 hari nggak berhubungan, keluar cek sperma langsung selesai. Kita langsung tahu zat normo, asteno, terato, oligo, azoo. Nah, ya, wes. Tapi kalau sperma, kalau perempuan, waduh, evaluasi udah banyak. Ada anovulatory, kemudian udah banyak rumit banyak sekali, nggak bisa dijelaskan di sini. Terlalu ini banyak. Pada prinsipnya, yang bisa kita lakukan adalah pada perempuan itu kamu harus tahu kapan dilakukan pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, pada perempuan. Nah ini, kenapa? Karena setiap fase berbeda. Gitu ya, sudah cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemeriksaan dasar infertilitas. Semoga bisa diimplementasikan nanti pada saat kalian sudah praktek di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.